Banyu radiatornya yang gebros ya iki Mas. Kohet. Ya. Banyu. 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 Radiator. Ini banyu radiator untuk oli kayak. Banyu radiator. Untuk oli, untuk bensin, banyu radiator. Pakete. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam ya. Nah, ini kita sempatnya memberikan sebuah informasi edukasi malam hari. Ini kita melanjutkan di Honda Vario 160 yang sebelumnya di part 1 itu motor ini komplikasi. Jadi di lampu injeksinya di sini itu ada 3 sistem yang berkomplikasi. Yang jelas simbol aki nyala, kemudian simbol air radiator nyala, kemudian simbol lampu injeksi juga nyala. Nah, simbol lampu injeksi ditelusuri dari O2 sensor, kemudian simbol aki ditelusuri dari sepulnya lendut parah yang nutup sepul, dan ketambahan lagi akinya sudah tua atau akinya sudah lemah. Kemudian simbol lampu di bagian Fahrenheit atau simbol suhu air radiatornya itu nyala merah, yang artinya itu sistem pendingin air radiator serta komponen pendingin air radiatornya ada yang tidak berfungsi. Sekali lagi, jangan menyepelekan unit kendaraan, entah mobil entah motor, yang sudah memiliki sistem pendingin air radiator. Orang itu hanya taunya merawat itu hanya ganti oli mesin, oli mesin, oli mesin, tidak memperhatikan fitur keadaan. Dalam arti motor ini itu punya radiator, punya air radiator, jadi harus dijaga untuk airnya, termasuk juga untuk komponen air radiator itu sendiri ya. Termasuk yang vital itu airnya, dijaga airnya, ada perawatan berkalanya. Nah, di sini kita ngebahas tentang sistem pendingin. Sudah sering kita bahas ya. Sistem pendingin air radiator itu komponennya luas banget. Ini bagi yang awam di kendaraan ataupun bagi pemula, ini tak kasih bocoran. Ini motor ini kita videokan, takutnya nanti salah paham ya, takutnya nanti salah paham. Karena kadang sudah dijelaskan aja masih salah paham, apalagi tidak diedukasikan, tidak divideokan, takutnya salah paham. Karena alat Vario 160 itu harganya selangit, nyarinya masih susah juga ya. Nah, maka di situ yuk kita belajar, kita memberikan edukasi supaya kendaraanmu yang punya sistem radiator jangan buat sepelekan ya. Ini yang kita bahas sistem pendingin air ya. Oke. Ini Vario 160. Semua motor yang memiliki air radiator, tapi tepatnya yang kita bahas di Vario 160. Ini komplikasi. Yang pertama simbol aki. Simbol aki itu nyala, berarti ada gangguan. Yang kedua simbol lampu mil atau lampu injeksi nyala, berarti ada gangguan di bagian injeksinya. Simbol aki berarti ada gangguan di power supply-nya. Kemudian simbol Fahrenheit atau simbol suhu warna merah, berarti ada gangguan juga di bagian sistem pendingin. Perlu diingat, sistem pendingin air radiator itu luas. Ini khususnya Vario 160 ya, enggak cuman air radiator saja. Yang jelas yang pertama, kalau orang awam silakan tolong dijaga keadaan ini. Air radiator, perawatannya Mas searching aja lah ya, nanti kepanjangan durasinya. Air radiator itu punya kadar air sendiri-sendiri, jangan asal air sampai masukkan ke dalam mesin ya. Air radiator itu pastikan aman, karena motor ini pelumasannya oli, sistem pendinginnya air ya. Itu air radiator nih yang pertama. Yang kedua, cukupkah air radiator saja? Tidak. Air radiator itu yang muterkan air siapa? Kalau enggak water pump. Terus kalau enggak ada airnya, water pumpnya dampaknya bagaimana? Bisa sampean pikir sendiri kan. Oke. Terus kalau airnya sudah muternya air itu suhunya ketika dingin atau panas? Ketika panas dia muter, ketika dingin dia bersirkulasinya di dalam blok saja.
berarti termostat. Kalau airnya nggak ada, sampean bisa lihat sendiri reaksi termostat itu seperti apa. Terus habis itu cukup tah termostat? Tidak, butuh radiator. Nah, kalau air radiatornya habis, dampaknya bagaimana ke radiator? Sampean bisa tahu sendiri. Cukup tah di radiator? Belum. Apa? Selang-selang radiator. Dampaknya apa kalau air radiator nggak ada untuk efek jangka panjang? Ya bahaya. Makanya jangan asal pakai air radiator sampai, apalagi air radiator sampai kering total. Ini motor ini air radiatornya garing sering, satu tetes saja nggak ada. Entah yang di radiatornya, entah yang di mesin tengahnya itu ditap nggak ada airnya sama sekali. Ya, cukup selang. Tidak, radiator itu ada tutupnya, ada tutup radiatornya. Berarti nomor 6 ya, tutup radiator. Tutup radiator itu apa? Cuman sekedar tutup? Tidak. Tutup ini bukan sembarang tutup. Tutup ini untuk mensirkulasi ketika air panas dia akan nuker di tangki cadangan. Ya, tutupnya aja sampai jebol. Oke, tutup radiator. Radiator nomor 7. Terus cukuplah tutup radiator? Belum. Tangki cadangan. Tangki cadangan air. Ya. Terus sudah cukupkah komponennya cuma 7? Belum. Dia masih punya sensor ECT. Sensor yang membaca kadar air. Karena airnya itu kosong belum, maka sensor ECT-nya akan membaca airnya kering, bos. Tolong dihidupkan lampunya. Kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan program ECM. Selesaikan di situ? Belum. Air radiator untuk pendingin, water pump untuk pompa air, termostat untuk gerbang air, radiator untuk pencampuran antara air panas dan air dingin untuk bersirkulasi perputaran, selang-selang untuk tempat perjalanannya atau rutenya. Tutup radiator tempat pengambilan antara keadaan yang panas akan ditukar, disirkulasikan ke tangki cadangan. Tangki cadangan untuk stok suplai air yang dalam keadaan dingin. Terus tak tanya, air ini itu mendemnya, nyimpennya di mana? Oke, motor ini sistem pendinginnya air apa oli? Air. Air radiator. Kalau oli untuk pelumasan. Berarti air radiator itu sistem pendingin, ya. Dia dinginin apa? Air radiator itu dinginin di daerah ini blok. Ini head. Di blok ini ada kolam, di head ini ada kolam. Di sini ECT sensor. Ketika di sini tidak ada airnya, maka ECT sensor akan memberi laporan suhu panas. Air itu dia di sini dinginin antara blok ini. Ya. Terus di sini diamanin oleh apa? Packing head cylinder. Berarti di sini ada tulisan packing head cylinder, perpak head cylinder. Banyak kan komponennya. Nah, jangan main-main. Lah, terus ketika semua komponen ini sudah normal, dari 1 sampai 7 normal semua, satu yang nggak normal tetap sama aja nggak normal. Ini bahasanya sistem, nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Ini satu tim yang kerjanya harus kerjasama. Ya. Nomor 1 sampai nomor 7 normal, perpak headnya bermasalah ya sama aja. Ya. Di sini perpak head. Kalau perpak head ini rembes, maka dampak yang terjadi ada dua posisi. Satu, kalau enggak air radiator nyembur lewat tangki cadangan, air radiator terobos di ruang bakar, termasuk motor ini masuk di ruang bakar. Ya. Terus ini kronologisnya. Terus dampak daripada air yang kita jelaskan sistem pendingin tadi, air radiator. Oke. Kalau sampai nggak percaya, searching di Google, air radiator fungsinya untuk apa. Terus kalau orang awam kenalnya itu hanya air radiator.
komponen-komponen kerja pendukungnya nggak dikenal. Oke. Dampak daripada itu, ketika motor ini kering air radiator masih enak, jalan enak, cuman gampang lampu injeksinya gampang hidup, lampu airnya. Nah, ketika tersebut sudah kita cek ya, airnya kering semua, kita isi air, airnya sudah ambles, anglong kan, sudah merata, hidupin mesin, ternyata dari radiator itu airnya ngocor-ngocor, rembes, cus. Satu nih, jadi biar nih orangnya tahu ya, tuh nih sampai retak saking lamanya. Kedua, apalagi dari water pump gebros molet, berarti kan kasus ini udah lama dibiarin. Akhirnya ujung-ujungnya beli water pump juga, karena ini sudah molet. Beli water pump, beli radiator. Oke, mana ini? Air radiator sudah diisi. Oh, sudah diisi. Beres ya air radiator. Water pump untuk pompa air sudah diberesi. Oke, ini kelihatan mata yang sesuai dengan kasat mata. Ketika diisi, airnya gebros di sini, bocor di sini. Mau sampai ganti seal mechanical-nya sampai double ya percuma, karena dia molet. Ya, overhead, bahasanya overhead. Termostat, nah kalau termostatnya sudah dibenari, alhamdulillah masih bisa kerja tuh di ujung sana termostatnya ya, termostat. Radiator, nah radiator kan udah gebros kayak gini, nah kita ganti baru ya. Terus selang-selang aman, tutup radiator nih, bisa sama lihat tutup radiatornya sampai coplok, kepanasan sampai londot ya. Oke. Terus kalau busi ini usia, aki usia. Yang jadi masalah, ini sudah beres, ini yang sudah kelihatan mata, tapi waktu itu sudah kami pesankan khusus di bagian sistem pendingin ini kita beresi dulu yang kasat mata, termasuk air radiator kita isi. Ternyata radiator nggak mampu nahan. Gimana ini radiatornya mau dibawa ke spesialis radiator, tapi paling sementara waktu. Nah, orangnya berspekulasi ganti inden. Oke, selesai kan urusan ini. Gimana water pump, apa mau coba disekrap di tukang bubut atau segala macam, tapi hanya sementara ya. Oke, rekomendasi bagaimana ya, terserah yang punya kendaraan. Akhirnya dia berspekulasi ganti satu set, selesai urusan. Ganti seal mechanical-nya aja mas ya, gini nggak bisa, mau sampai double nggak bisa mas. Sampai ini bisanya cuman bengkel yang bisanya cuman gonta ganti mas. Kalau komentar dilihat dulu ya keadaannya, kalau berkomentar ya masuk akal ya. Oke. Terus kalau kayak gini terus ngakalinnya gimana, mau diakalin gimana ini kayak gini nih Oke. Terus tangki cadangan coplok udah diakali. Nah ini udah diakali, tangki cadangannya jebol udah diakali. Terus sudah ya, sudah normal. Kita naikkan mesinnya, airnya sudah bersirkulasi di sini, set ya kan. Kemudian dihidupin, hanya sekejap dia nggak mampu nahan, jadi sudah susah hidup-hidupannya. Loh, sebelumnya motornya enak hidupnya, enak karena apa? Motor ini nggak ada air radiatornya. Kalau sampai jalan jauh overhead, matiin dulu mesinnya, hidup lagi. Ketika air radiatornya sudah normal, air radiator itu nggak mampu nahan. Di mana nggak mampunya? Di bagian packing head cylinder. Ketika air radiatornya sudah kita isi, yang kasat mata ini jebol ini sudah diberesi, khususnya yang kasat mata dulu. Walaupun komponen radiator itu sistem pendingin itu luas, termasuk per paket silinder. Perlu diingat, per paket silinder. Contoh per paket silinder tuh ini contoh ini Vario 150. Nah, ini udah rembes ini, jadi airnya sudah gak sehat, nerobos ke ruang bakar. Nah, ini kalau nggak kita buatkan video edukasinya, nanti orangnya komplainnya nggak masuk akal lagi.
saya udah habis banyak mas, gini. Nggak sampean habis banyak, sampean sendiri yang nggak mau ngerawat kendaraanmu kan gitu. Yang jelas seperti ini, ya kan? Nah gini. Nah terus radiator sudah dipasang, termostat sudah dibeneri, water pump yang baru sudah dipasang, air radiator sudah dipasang, anteng. Sekejap motornya mati, ya kan? Mati, businya dibuka, ternyata di starter dari ruang bakar ya, dari ruang bakar kita buka businya, kita starter, air radiatornya rembes. Jadi nggak mampu nahan per head silinder ini, per head. Nah, per head silinder ini, di sini head ini blok arah ke sini. Di blok ini ada kolam air, head ada kolam air, di tengah-tengahnya itu ada packingnya. Ketika air itu sudah normal, air itu sudah berkirkulasi, air itu sudah nggak ngebros di bagian radiator, sudah aman gitu kan. Air radiator sudah dimasukkan stabil, ternyata perpak headnya ini nggak mampu nahan. Nah ini contoh perpak head nggak mampu nahan, ya nggak mampu nahan. Akhirnya dia masuk ke ruang bakar, masuk ke head cylinder melalui celah klep bagian in. Akhirnya di sini di ruang busi ini basah dengan air. Sebelumnya kenapa motor ini hidup normal? Karena apa? Motor ini nggak ada air radiatornya. Tapi kalau untuk jalan panas mati. Di sini tetap yang ada hanya bahan bakar. Ketika sudah normal sistem pendingin, perpak ini bocor masuk ke ruang bakar, di ruang busi itu penuh dengan air. Airnya usia busi kalau udah kelomo air dia mati. Ya. Oke. Paham ya di sini ya. Nah, jadi luas. Nah, mana datanya? Nah, ini kita data lapangan awal. Ya, data lapangan awal tertanggal pengecekan tanggal 10 bulan 2 2005. Yang pertama yang jelas kurang perawatan karena oli mesin tadinya kita tap hanya tinggal 300 mili. Sistem pendingin air atau air radiator itu kita tap kering total, nggak ada isinya sama sekali. Di bagian di bagian radiator ini kita tap kosong blong, ya kan? Kemudian di bagian blok ini kita tap kosong blong. Nah, yang kita ceritakan tadi. Terus untuk pool pump pempes kotor ini bukan sistem pendingin yang di sini, ya. Sistem pendingin ini kita kasih titik. Nah, tapi yang disayangkan oli mesin juga kok sampai habis karena apa? Seal magnetnya rembes. Saya pendingin air ya di sini kering total airnya. Nah, dampaknya kemana? Dampaknya ke bagian termasuk yang besar-besar dulu ya, water pump sampai ketika diisi air, airnya nggak kuat nahan, termostat pun nggak kuat nahan, tapi termostat kita beneri dulu. Terus tutup radiator sampai londot ya, sampai londot kayak gini. Terus radiator mana, radiator rembes. Nah, kayak gini rembes. Nah, jadi kita beresi dulu yang ringan, yang kasap-kasap mata dulu supaya air itu tenang. Ketika air itu di sini sudah tenang, satu komponen nggak mampu nahan. Dulu sudah pernah kami berikan info ke yang punya kendaraan bahwasanya di sini dampak air itu fatal ya. Jangan menyediakan air yang harganya cuma seharga rokok ya. Satu, berdampak ke radiator seperti ini. Kasus ini udah lama tapi nggak dirasa banget ya. Kemudian tutup radiator. Nah, kalau sudah seperti ini sampai mau ngomong apa? Suruh ngakali. Bengkel mana yang bisa ngakalin ini? Ya kan gitu. Ya, jadi ada kalanya kita rundingan dia kali atau diganti, itu hak pribadi. Tapi kalau masih bisa kita akali, kita akali. Tapi ini dia kali gimana? Nah, terus udah radiator ya. Nah, ini kemudian tutup radiator. Terus water pump ini kalau mau diakali disekrap ke tukang bubut. Kalau sampai ganti seal mechanical-nya sama o-ringnya, saya jamin tetap rembes. Nah, tapi dia spekulasi gantikan baru. Terus nomor 4 ya kan, radiator 1 tutup radiator 2, water pump 3. Nomor 4, bagaimana mas kesehatan daripada perpak head dan termostat? Nanti dulu setelah
radiator, tutup radiator, dan water pump sudah diisi air penuh, normal, bersirkulasi. Ternyata per paket yang ada di dalam mesin ini nggak mampu nahan. Jadi ini head, ini blok, di tengah ini ada per paket. Per paket ini bukan sembarang perkat antara blok dan head, tapi dia menahan air. Ketika air yang ada di dalam ruang head cylinder dan ruang blok ini sudah terisi air yang tadinya kering, sudah diisi air, dan si radiator ini sudah nggak rembes, termostat water pump sudah nggak rembes, air itu berarti sudah tenang, sudah siap untuk diputar sama water pump. Tapi kenyataannya ketika air sudah bersirkulasi, perpak head ini nggak mampu menahan keadaan, akhirnya dia rembes masuk ke ruang head cylinder, khususnya di bagian ruang bakar, di bagian busi. Ya, akhirnya busi akan selalu basah dengan keadaan air. Dik, tolong Dik, bentar Dik, ambil kertas Dik. Ini Dik, businya udah dibuka nih, lihat. Ini ya, ini injektornya cabut aja dulu, bahaya. Ya, kita lihat yang keluar ya. Oke, dilihat yang keluar. Itu bukan oli tapi air. Jadi perpak head yang di dalam mesin ini sudah gak mampu nahan. Ini air sudah terisi normal, udah nggak rembes. Radiator sudah terisi normal, nggak rembes. Water pump sudah normal, sudah mau memutar. Cuman perpaknya ini ketika air sudah tenang nggak mampu nahan. Perhatiin. Kalau sampai nemu kasus seperti ini ya silakan sama perhatikan daripada komponen yang kita jelaskan tadi, termasuk perpak head cylinder. Ya. Tuh, airnya datang nggak? Cababan air. Giniin. Tuh, ya. Nah, tuh air. Itu air radiator. Warnanya hijau, seijo si apa itu namanya, coolant ya. Kalau sudah seperti itu, businya nanti dibersihin, pasang busi hidup ya. Terus nanti di apa itu namanya, kalau sudah hidup nanti nggak lama dia mati lagi. Terus nanti kita bersihin hidup lagi karena di sini basah. Nah, jajal Mas, pasang busi nih Mas, busi yang lawas dipasang sedikit. Nanti kalau sudah normal pasang busi baru. Tak habisin dulu air yang ada di sini ya. Udah habis belum air? Habis airnya? Tidak. Oke, pasang businya dulu. Oke, businya udah dipasang. Coba kita hidupin mesinnya. Hidupin. Yuk, hidupin. Gereng. Oke. Oke, hidup ya. Di sini radiatornya. Sebelumnya pakai radiator ini baru dihidupin mesin, di sini sudah kocor-kocor. Terus gimana kalau kayak gitu? Di sini yo podo oli ini, kata orang juga kalau untuk jalan bau oli. Bau oli ini rembes teko water pump ini. Nah, ternyata water pumpnya ya molet. Coba sudah kita akali, ternyata sudah nggak mampu. Ya, jadi secara umum kan berarti sampai logikanya kalau kehabisan air radiator, cek airnya dulu, diisi air, mana yang aman dulu. Radiator sudah aman, water pump sudah aman. Nah, baru timbul permasalahan baru, misalkan apa gitu. Nah, ini sesuai dengan cerita yang kita ceritakan tadi. Itu kalau orang nggak tahu, kalau di gas itu di knalpot ada asap, tapi asapnya beda kan? Asapnya beda. Yang keluar dari knalpot ini bukan asap kebakaran oli, tapi air. Kalau dicium, ini baunya kalau oli sengat. Kalau ini enggak, wangi kayak air di blower, Air itu, tangan mana? Banyu ini. Nah, jadi dia masuk ke ruang bakar, ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Terus sekarang businya bukaan. Bukaannya kok nih. Ya. Businya dibuka lagi sampai lihat. Sampai lihat daripada air yang nerobos di ruang bakar yang sudah kita jelaskan tadi.
Sekarang kalau pakai bahasa logika, jangan pakai bahasa ganti. Yang seperti yang kita kasih pertanyaan tadi. Ketika motor Anda kehabisan air radiator, apakah yang Anda lakukan pertolongan pertama, inisiatif Anda? Yang jelas ngisi air. Ketika sudah diisi air, yang akan dilihat dulu apa? Radiator. Ketika sudah dilihat radiatornya, apalagi yang dilihat? Water pump. Ketika dia sudah aman, baru lihat perkembangan mesin. Karena apa? Di dalamnya ada packing head cylinder. Ternyata ada gangguan. Ya. Kita buka dulu. Ini tak buka aja soket injektornya biar pengapiannya enggak bahaya. Angkatan soket injektornya, cepotan. Takutnya kalau nggak dilepas, kalau di starter pengapiannya cerek apesnya badan ya, kita nggak tahu. Kalau kayak gini kan pengapiannya hilang. Nah, businya dilihat, Dimas busi ini sama delok plus banyu ya, plus air, basah air. Kalau memang basah oli, ujung ini garing hitam, apa basah hitam ya kan? Basah hitam, tapi ini banyu umum. Iki banyu ta iki pinggiran. Sing berarti air ya. Air. Oke, tak fokuskan lagi. Nah, nah ini air. Kalau memang dia oli, di sini warnanya hitam basah. Ini basah air. Ya, ini tanganku banyu. Itu air. Nah terus gini bos, ini orang yang punya motor ya menyaksikan. Tuh di sini, terpak headnya di sini. Oke, yuk starter, gelokan banyu semetu. Ya, terus, air guys, terus, hilang, dah, cukup, kilo. Neles ini gini banyu toh, banyu air ya, wis cukup ya, wis gitu aja, matiin, udah cukup itu air. Oke, gitu kawan ya informasinya. Untuk data daripada keadaannya besok akan kita bongkar, kita buktikan packing head silindernya. Gitu saja untuk sharing edukasi hari ini, biar tidak salah paham dan biar tahu ini berlaku di semua motor yang berpendingin air radiator, bukan cuma Vario 160. Semua motor yang berpendingin air radiator, bahkan mobil pun ini bisa terjadi ya. Oke, gitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tunggu info berikutnya di sesi segmen kedua setelah pembongkaran dan analisa daripada perpak head silindernya. Sampai jumpa, selamat malam, sampai ketemu di video berikutnya, ditunggu saja.